UT Photo Back Future with aku Choi Faizah. Teman-teman sahabat UT kembali lagi di podcast UT Malang. Luar biasa sekali. Gimana kabar teman-teman sekalian? Setelah menjalani kurang lebih 2 bulan ya, kita melaksanakan ujian online, THE, kemudian kita melaksanakan UTM juga. Gimana nih teman-teman semuanya? Masih oke? Mantap, luar biasa. Dan ini aku tertarik banget dengan kata-kata dari Bung Karno bahwasannya bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Begitu juga dengan UT yang pastinya kita sudah menghadirkan bintang tamu spesial luar biasa sekali, Ibu Dina. Ini sang legendaris kita nih. Boleh ya? Iya boleh dong Bu Dina. Jangan dong. Kenapa nih? Kenapa kok gak mau dibilang legenda? Bukan Bu Dina legendaris kenapa nih? yang sudah tua. Bukan legendaris Ini unik dong. banget Bu Dina ya, luar biasa banget karena selalu bilang udah tua nih, kita udah tua, tapi semangatnya itu loh Bu, buat ngerakit kita lebih apa ya teman-teman, kalau anak muda zaman sekarang kan dikenal zaman strawberry gitu Nah, Bu. kalau zaman dulu apa? Hah? Zaman dulu apa ya? Soalnya kalau dibilangin sedikit katanya gampang mendal, gampang juga rapuh Bu. Oh gitu ya Iya. ini gampang lupa ya. Iya, makanya harus diingatkan lagi nih Bu, Mm-mm. termasuk sejarahnya UT. Mm-mm. Boleh dong Bu Dina, kita kenalan dulu sama Mm-mm. Bu Dina nih. Bu Dina nih gimana sih orangnya? Sahabat-sahabat UT pastinya juga penasaran kan? Boleh Ibu, silahkan. Saya manggilnya sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat mahasiswa UT Malang nih. Betul, terima Sahabat-sahabat UT kasih. Malang, salam kenal. Mm-mm. Saya nggak tahu kenapa saya dipanggil ke sini tuh. Coba tuh dipaksa ini sebenarnya saya didatengin ke Iya sini. harus gitu Bu. Disuruh ngomong, saya bingung nih suruh ngomong apa ya. Heeh. Siapa ya? Saya Gina Taib. Saya sekarang ini saya datang ke Malang ini lagi Mm-mm. berkunjung ke Malang hari ini dalam rangka kegiatan audit Luar di biasa. Malang. Jadi saya sebenarnya juga karyawan UT, saya cuman tugasnya tidak di UT Malang, saya tugasnya di UT Bandung. Luar biasa. Nah, saya tuh sebenarnya apa ya, dibilang udah sepuh lah ya, udah lama saya masuk UT. Masuk UT itu tahun 1984. Luar biasa. Saya masuk UT itu sekitar bulan Oktober 1984. Wow, 1 bulan sebelum Saya kerja, setelah UT iya. lahir ya Bu. Iya, waktu itu baru lulus, belum ngepak-ngepak barang-barang dari tempat kosan. Tahun ke Jakarta ngobrol-ngobrol dengan Heeh. rektor UT, disuruh kerja besoknya. Kerja deh. itu Jadi itu ngobrol berkedok wawancara Bu. iya, jadi nggak pakai melamar-ngelamar. Jadi Luar kapan biasa. kamu mau kerja? Ya udah besok kamu Mm-mm. kerja. Tadinya sebenarnya saya nggak mau ke UT, saya ada ke perguruan tinggi lain di Jakarta. Cuman rektornya tuh mau saya ketemu sama. Saya sebenarnya dari awal berminat di bidang komputer. Oh, I Ya see dulu Bu. saya Mm-mm. berminat di bidang komputer. Jadi saya mendatangilah pusat komputer di salah satu perguruan tinggi negeri terbesar Oke. di Mm-mm. Jakarta. Nah kemudian saya ketemu sama direkturnya. Dia bilang, Dina itu ada perguruan tinggi baru berdiri. Nah, kamu Oh. bisa tuh mengembangkan di sana daripada kamu masuk ke tempat yang sudah stabil. Oh, Nah, oke itu teman oke. saya itu rektornya Luar gitu. biasa. Namanya Universitas Terbuka. Oh ya udahlah saya ke Universitas Terbuka. Ngobrol-ngobrol Heeh. sama Bapak rektornya almarhum ya, rektor pertama. Oh ya. Kemudian ditanya, kapan kamu mau kerja? Terserah bapak, disuruh besok. Padahal barang-barang masih di tempat kos itu belum Heeh. dipindahin. Ya udah kerja. Kerja kita itu di pusat komputernya Universitas Terbuka. Cuman Oke. masih dalam dibina. Ya, jadi Mm-mm. kita belum mandiri. Jadi puskomnya UT pada saat itu belum mandiri, Mm-mm. kita dibina oleh puskomnya UI. Jadi kita bergabung bersama-sama di Oh. situ. Jadi sambil belajar kita melihat proses yang terjadi mengolah data mahasiswa. Oke. Pada saat itu UI bertanggung jawab mengolah data penerimaan mahasiswa Mm-mm. ya se-Indonesia. Luar biasa banget. Jadi mentornya kita ya sebenarnya Bu dulunya ya. Heeh. Jadi di pusat puskom itu pusat komputer ya, pusat Iya. komputer. Jadi
kita masih anak-anak muda, semua semangat muda, baru lulus dari perguruan tinggi, berkumpul. Kita nggak tahu, kita nggak punya background, kami nggak punya background sama sekali dalam ilmu komputer, Wah, nggak luar ada biasa. background sama sekali. Jadi pada saat itu kami diterjunkan langsung untuk proses. Jadi saya awal-awal menghitam-hitamkan formulir ya, scannable Oke. form yang diisi oleh calon Mahasiswa, siswa ya, oke. calon mahasiswa suruh isi, Wow, suruh men-scan-nya masih pakai alat scanner yang jadul. yang jadul kan masih memakai mainframe. Awal-awal pakai mainframe. Jadi scannernya aja tuh lebih besar dari komputernya gitu. Luar biasa. Kemudian baterai dari si komputernya aja tuh jauh lebih mahal daripada si komputernya sendiri. Jadi zaman seperti itulah. Pada saat itu UT masih dibantu. Kita belum punya sistem Oke. yang ada sama sekali. Sekarang tuh belum ada sama sekali. Jadi kita sambil bekerja, kita mengembangkan sudah record system yang sekarang ini. Luar Gitu. biasa. Kita ikut. Nah, kemudian kami diberi buku. Oh, kayak buku oleh- saku gitu, Bu. Diberi buku oleh pimpinan dari Puskom UI. Mereka tuh dosen UI semua. Luar biasa. Kamu baca, nanti berapa hari kemudian kita disuruh presentasi. Luar biasa. Jadi sambil kita ngerjain apa yang mereka lakuin, Oke. kemudian kita juga disuruh sambil mengembangkan diri, disuruh baca tentang bagaimana sih mengolah data itu gitu. Wih, luar biasa banget. Tuh teman-teman, gimana perjuangan akun SIA, akun e-learning dan lain sebagainya itu adalah benih-benih perjuangan dari Bu Dina ini. Ya, tepuk tangan dulu ya teman-teman. Luar biasa tuh. Enggak punya sendiri Iya, termasuknya Bu, luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman kan apalagi terserang aplikasi baru MyUT itu ya, Bu. Waduh, kita diserang luar biasa juga, Bu, sama teman-teman sahabat UT. Karena nggak bisa login nih, Kak, gimana? Nah, luar biasa. Nah, itu hasil dari Bu Dina. Nah, ini Bu Dina kita juga ada pertanyaan menarik ya, bahwasanya dulu kalau kita mau ujian dan lain-lain harus nunggu posnya dari UT. Padahal kan kita kenal ya Bu, teknologi informasi nggak secanggih saat ini, tapi teman-teman mahasiswa itu bisa stabil dan mengikuti proses sampai dengan selesai. Nah, kira-kira itu bagaimana Bu prosesnya? Serumit apa Bu? Prosesnya tuh rumit sekali ya, karena hampir semua yang kita kerjakan itu manual ya. Luar Jadi biasa. penyimpanan naskah, menggandakan naskah, semua dengan alat yang seadanya saja, belum yang secanggih sekarang, harus dikirimkan ke berbagai tempat. Nah, waktu itu kita bekerja sama dengan pos, harus memperhitungkan supaya sampainya itu sebelum jadwal ujian, kadang-kadang ke pulau. Baik. Itu bagian pengujian itulah yang mempersiapkan, sedangkan kami waktu itu yang di pusat komputer sambil Oke. menyiapkan data-data peserta ya, dengan program kami yang masih semula masih dini banget, masih awal sekali, Baik. untuk mendukung pekerjaan penyiapan data-data untuk ujian. Wah. Nah, ya, jadi artinya belum secanggih sekarang. Mahasiswa pun semua proses-proses yang dilalui oleh mahasiswa itu masih mengisi formulir. Oke. Mereka belum melakukan apa yang sekarang mereka lakukan Nah, ya. iya. Mereka ngisi formulir, kemudian dikirim ke pusat komputer UT pusat, kemudian kami scan, kami olah, kami update, dibenarkan, kemudian dibentuklah database dari mahasiswa tersebut. Jadi beda sama sekali. Kalau dulu mahasiswa tidak berinteraksi dengan komputer, mereka mengisi formulir. Baik. Scannable form. Pada saat ujian demikian juga, mereka kan menghitam-hitamkan itu Iya, juga. mengurut-urut Di sini masih ada beberapa ya, tapi betul. mereka terus kemudian pada saat ini menilai itu baru muncul beberapa bulan kemudian. Jadi kalau dikatakan susah ya, emang masa itu baru sampai sebegitunya yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau yang sekarang terlepas dari bahwa mahasiswa masih menemukan kendala, tapi perlahan lah, cermatilah setiap feature ya, menu-menu pada MyUT, pahamin pelan-pelan, nggak usah panik. Betul. Ya, nggak usah panik karena yang panik itu mengurangi sebagian pikiran kita. Jadi ya, tadinya ini panik, padahal sebenarnya nggak masalah. Dan biasakan kalau kita melakukan
apa ya, seperti kita akses pada contohnya MyUT itu Oke. kan ada panduannya. Betul, Pelajari betul. panduannya dulu. Jangan dipusingkan, udah panik terus pelajari, Iya, betul, tenang-tenang Ibu. dulu sambil apa dilihat di mana sih kesalahan kita, di manakah Mm-mm. keliruan, di manakah tidak informatifnya apa misalnya aplikasi Aplikasi ini. ini Jadi gitu kita ya. harus jujur ya, Iya, Bu. di mana apa karena kita yang kurang ya memahami atau memang si apa aplikasi ini Aplikasinya. belum bisa ke user friendly mungkin. Tapi nggak Iya. apa-apa, itu kan Mm. semuanya itu perlu dikembangkan terus ya. Nggak Betul, betul, masalah. betul sekali. Itu teman-teman. Jadi kalau bisa ya kita analisis dulu ya, Bu. Kita Kita lihat. iya, dilihat dulu panduannya. Nah, itu salah satu dasar sih teman-teman biasanya kayak tanya mau reset ini nggak bisa reset ini tidak mungkin. Kalau sudah direset tidak bisa. Nah, sama kami tuh menjelaskannya sampai bingung Sampai gini. berbusa-busa ya. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, saya Iya. juga penasaran Ibu, satu aja pengalaman yang sangat tidak terlupakan dari proses perjuangan Ibu selama Ibu di UT. Jadi gini, saya itu belum setahun kerja ya, belum setahun kerja saya dikirim ke saya bertiga, kami dikirim ke Kanada untuk Wow. mengembangkan yang namanya student record system. Saya kan panik, saya nggak punya background komputer ya, Waduh. nggak punya Saya ya, denger aja udah belum ada ketar-ketir. setahun. Terus Iya, Bu. apa rektor kenapa saya kirim? Karena saya lihat kamu bisa berbicara dengan orang UT-nya Inggris. Saya lihat Luar bagaimana biasa. kamu bisa apa namanya menjawab apa yang mereka kamu bisa. Jadi kamu berangkat, kamu belajar. Jadi dalam 3 bulan itu kami Wow. belajarlah dari UT-nya Kanada. Kami desain, bikin desain dasar untuk UT. Kembali kami ke Indonesia, kemudian kita share semua unit kita share, kita perkenalkan. Jadi sama-sama saling belajar di dalam pegawai kami itu juga belajar. Ya, Oke. teman-teman yang dari unit-unit yang operasional dan fakultas juga saling belajar bagaimana apa sih yang dimauin dalam suatu sistem ini, maunya apa, karena yang namanya programmer sistem analis itu kan dia menerjemahkan dari kebijakan yang dibuat. Nah, Oke. sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kemudian nanti Wow. kita lihat apa maksudnya begini tidak. Nah, Oh, ternyata tidak. Berarti ada sesuatu yang salah nih di logiknya ya. Di situ tuh kita wih. jadi itu yang penting pada saat kebijakan ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, itu Oke. yang membuat kebijakan harus mengawal. Jadi supaya oh benar ini yang saya mau. Nanti maunya durian keluarnya apel. Apa? Ini Iya, beda. iya, iya. Makanya pada pengolahan data itu selalu dibilang ada istilah yang namanya garbage in garbage out. Kalau sampah itu masuk ya sampah yang keluar. Kalau Oh data yang masuk itu ya, nggak benar, yang keluarnya juga akan nggak benar ya gitu. luar Contohnya ya kayak biasa. data pengiriman bahan aja. Oke. Ya kita kan kode pos kita masih sulit ya, kita Sulit. nggak tahu ada di mana tempatnya kembali. Iya, iya, Nah betul. itu, tapi memang hal-hal seperti itu yang bikin kita semangat ya. Iya. Nah, kalau lancar-lancar juga kita nggak enak ya. Iya. Bikin kita Ada sakit yang salah gigi nih, Bu, karena kalau dimarahin lancar-lancar aja. mahasiswa ya. Nggak apa-apa lah, Betul, itu betul, penting betul. senam jantung juga. Supaya sehat jantung. Iya, Bu. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali, Bu. Saya juga jadi penasaran, mohon maaf ya, nambah satu lagi nih, Bu. Karena kan Ibu berangkat tanpa istilahnya tanpa background itu ilmu tersebut. Kira-kira Bu Dina untuk mempelajari hal tersebut butuh berapa lama? Kemudian effort dalam belajar, setiap belajar itu berapa jam sih Bu sebenarnya? Saya tuh background saya matematika. Ya, background saya matematika. Luar Memang saya biasa. dapat pelajaran yang namanya logika. Ah, Ya kita dapat pelajar. Jadi yang bukan computer science-nya, saya bukan computer science, tapi ternyata mata kuliah saya di matematika logika itu yang sangat banyak membantu. Yang bantu kita biasa. menyerap sesuatu ya, sesuatu yang baru. Oke. Tapi kan itu yang namanya ilmu komputer kan semua dasarnya juga dari matematika statistika. Jadi Luar jangan biasa. jangan takut mempelajari matematika statistika karena itu modalnya itu. Tim visit Logik, takut, Bu. logiknya. Iya, iya. Logika tuh jadi di situ yang membuat jadi saya tuh belajar dengan mulai menyontek ya kalau boleh kata. Jadi Oh. saya lihat ada program, source program dulu. Oh cara buatnya tuh gini, saya mulai Oke. ikutin karena kita kan dengan bahasa tertentu ya bahasa. Oh ini kalau perintah ini harus begini, kalau minta ini gitu. Terus kita ada
tahap tesnya. Ada program tes, si program itu dites. Oh Oke. ternyata kok salah ini, codingnya salah, perbaiki. Jadi trial and error, kita coba udah. Sekarang codingnya udah benar, ternyata logiknya yang salah. Nah, Oh logika, maksudnya harusnya ini ke ini, bukan ke sini. luar Oh, biasa. nah itu proses itu rupanya kita pada saat itu sama-sama baru masih muda, masih semangat ya. Jadi Oke. kayak semangat gitu. Kadang-kadang kerja sampai jam 12 malam kita lupa. Karena begitu kita udah mulai nulis program itu kadang-kadang kita loh tiba-tiba lupa. Pas lapar aja baru kerasa. Udah jam berapa ya? Udah tutup semua warung di Luar kantor biasa. gitu. Apalagi jam 12 pada zaman dulu ya, Bu. Jadi Udah emang sepi pasti. karena kita senang itu yang menyebabkan kita jadi kayak nggak susah, penasaran, apalagi kalau teman kita udah bisa terus kita Iya. belum, Nah, wah ini loh, kok ini sih, iya logiknya salah itu, makanya dia berhenti tuh, nggak ini nggak keluarannya nggak oke. sesuai dengan apa yang diminta gitu. Jadi sebenarnya belajar trial and, tapi apa modal dasar kita memang logika, ilmu logika itu. Luar biasa, Bu Dina. Luar biasa. Aku kayaknya nggak nyampe deh, Bu Tapi Dina. saya juga udah berhenti kok di situ, udah Oke. lama. Kan Heeh. saya kan karena saya dosen di FST, jadi Oh, sekarang saya ngurusin mahasiswa, nggak lagi buat program lagi, enggak. luar Saya biasa. ngurusin mahasiswa di salah satu UP di Cici. Oke. Tapi Bu, apa ya Bu, tumpukan-tumpukan kecerdasan itu Bu yang membuat seperti yang sekarang ini Bu. Jadi kalau kayak sekarang teman-teman bilang ya, teman-teman anak muda zaman sekarang bilang itu ngomong tuh dagingnya banyak banget gitu loh Bu. Jadi emangnya sesuatu yang didasari dengan ilmu pengetahuan sama logika dan cara berpikir yang lurus gitu ya Bu, menghasilkan produk seperti Bu Dina nih. Jadi legendnya UT luar biasa Enggak sekali. lah, Luar salah itu biasa Bu. ini Gimana Bu? nggak Gimana? bukan legend. Apa Jadi tuh Bu? yang pertama, yang ini apa namanya, yang tua yang di UT gitu, bukan Tidak legend. tua Bu, Jangan tidak tua legend. dong Bu. Saya dengar kata legend ini loh agak sakit ini dengarnya. Luar biasa sekali. Itu ya, cuman Oke. emang satu yang Mm-mm. membuat kita senang, kalau kita senang pekerjaannya, terus akhirnya kita kejar juga ya. Yang penting kalau kayak saya alamin ya, kita tuh kayak nggak ada lelahnya gitu waktu itu, zaman itu rasanya tuh gimana, karena senang kita melakukan Enggak hal-hal. boyoan ya Bu, ya Enggak. apalagi sedia tolak angin gitu Iya, enggak ya Bu? cuma ngadepin ini aja kan, cuma ngadepin barang mati kan. Dulu masih Iya. mainframe, masih Iya. mainframe. Jadi artinya kita juga hanya gitu, nggak ini karena senang ya. Sesuatu yang kita Happy lakukan banget. dengan senang gitu. Mau nggak mau kita rasa penasaran itu loh. Kok saya Curious. gagal ya di Wah, sini? luar Kok saya nggak biasa. ini? Kok program saya mandek ya? Kok di sini gitu, seperti itu. Akhirnya buat Luar biasa. Oke nih Sobat UT, kayaknya kita perlu satu pesan banget ya dari Bu Dina. Karena kita udah ngobrol daging banget dengan Bu Dina. Boleh dong Bu Dina kita share pesan Ibu buat mahasiswa UT Malang, Bu. mahasiswa UT Malang, jangan pernah patah semangat. Jadi jangan cepat ngeluh ya, jangan cepat ngeluh. Kalau ada kendala hadapin, Oke. cari akar masalahnya itu apa gitu ya. Sabar, karena apapun yang kita alami itu bermanfaat kok. Karena Masya kita Allah. kita pernah ngalamin jatuh bangun, kita ngalamin kok ternyata sebenarnya nggak sesulit ini ya kalau saya melakukan itu gitu loh. Dan itu bisa Oh, kita sadari setelah lewat. Jadi betul, jangan betul. patah semangat. Oke. Jadi tetap Tetap semangat tetap teman-teman. semangat. Wah, luar biasa. Jadi aku keinget juga kata-kata Bu Dina tadi ya, bahwasanya lakukan apapun yang membuat kamu happy, temukan jalannya. Jadi kalau kamu lewat jalan yang sama, kamu tetap happy dan bisa menemukan dengan cepat. Dan ini pesan banget buat anak muda kali ini, buat sobat-sobat UT semua yang ada di rumah, yang lagi dengerin podcast UT Malang. Thank you banget Bu Dina atas insight Sama-sama. banget. Dan kita refresh ya teman-teman, istilahnya banyak hal yang kita dapatkan dari segala pengalaman Bu Dina tadi. Salah satunya pantang menyerah, rasa penasaran yang tinggi, logikanya dipakai teman-teman ya. Dan juga jangan cepat mengeluh. Ini penting banget
pesan-pesan dari beliau luar biasa. Terima kasih Bu Dina sudah hadir di podcast UT Malang. Semoga kita nanti ketemu lagi di podcast selanjutnya, entah kapan ya Bu. Iya. Barangkali saya dikirim ke Bandung Bu. Silakan tuh dari udah ditutup udah ini. Belum Bu, aman. Belum. Silakan main-main ke Bandung. Oke. Terima kasih banyak Sobat UT Malang. See you the next podcast with aku Coy Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.